Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosa Septiana Rosmalinda, kelas TI 1C NIM 2202066. Di sini saya akan menjelaskan tentang QQ atau antrian ya. Untuk UTS. Sekarang kita new dulu, buka Dev C++ ya. Langsung aja di sini new. Lalu langsung saja kita tuliskan include IOStream. Nah, include IOStream ini untuk melibatkan perintah cout atau cin ya. Lalu selanjutnya ada include conio.h. Nah, include conio.h ini berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna seperti nanti ada fungsi get ya. Lalu selanjutnya ada include windows.h. Nah, include windows.h ini berfungsi untuk menampilkan perintah sistem. Lalu selanjutnya ada define max 10. Nah, define max 10 ini berarti untuk memberikan batas QQ yang akan dibuat. Nah, ini berarti define max-nya itu 10, yang berarti isinya nanti antara elemen 0 sampai elemen 9. Ya. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, using namespace std ini memiliki fungsi untuk memberitahu kompiler bahwa program ini nanti dituliskan menggunakan standar C++ library. Karena jika nanti ini tidak dituliskan, maka programnya akan error. Selanjutnya ada tipe dev. Tipe dev char string array 100 titik koma. Nah, tipe dev char string 100 ini berarti menggunakan tipe data char dan tipe data string dan array 100. Selanjutnya ada kita membuat deklarasi struct-nya ya, pakai tipe dev struct. Lalu kita enter kurung buka kurawal untuk membuka deklarasi. Lalu kita tulis string nama titik koma. Nah, ini berarti namanya bertipe data string ya. Lalu selanjutnya long int rekening. Ini berarti rekeningnya bertipe data integer karena angka ya. Selanjutnya di sini ditambahkan nasabah titik koma. Karena kenapa di sini ditambahkan nasabah? Karena ini merupakan suatu pendeklarasian untuk nasabahnya ya. Ya, selanjutnya kita buat tipe dev lagi. Tipe dev struct ya, terus tanda buka kurawal untuk membuka awal deklarasi, lalu int head titik koma, int tile titik koma. Nah, int height dan tile ini itu bertipe data integer. Nah, lalu int height ini itu merupakan bagian akhir dari antrian dan int tile ini merupakan bagian akhir dari antrian. Lalu selanjutnya nasabah data array max. Nah, ini artinya variabel nasabah data ini merupakan array yang batasnya sesuai dengan max tadi yang di atas, yaitu max 10. Selanjutnya, di sini ditambahkan que ya. Karena ini merupakan pendeklarasian dari que. Selanjutnya, que
key, titik koma. Nah, kenapa ini key? Ini merupakan keyword. Keyword dari quick, yaitu key, ya. Setelah itu membuat deklarasi prosedur atau fungsi yang akan dibuat di file yang kedua nanti, yaitu void inisialisasi. Void inisialisasi. Buka kurung, buka tutup kurung, titik koma, lalu int is empty. Buka kurung, buka tutup kurung, titik koma. Nah, int is empty ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah antriannya sudah kosong atau belum. Selanjutnya ada int is full. Buka tutup kurung, titik koma. Int is full ini merupakan fungsi untuk mengecek apakah antriannya ini sudah penuh atau belum. Selanjutnya ada void enqueue. Buka kurung, string name, long int rect. Titik koma di sini. Nah, fungsi enqueue ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Nah, name ini merupakan keyword dari nama, ya. Nih, merupakan keyword dari nama, dan tag ini merupakan keyword dari rekening. Namanya bertipe data string dan rekeningnya bertipe data integer. Selanjutnya ada void dequeue. Nah, lalu tutup buka tutup kurung, titik koma. Nah, void dequeue ini merupakan operasi untuk menghapus elemen terdepan atau head dari antrian. Selanjutnya adalah void print key. Buka tutup kurung, titik koma. Nah, perintah ini untuk menampilkan nantinya elemen-elemen antriannya. Nah, setelah selesai, kita run, save, ya. Nah, save di sini. Kita beri nama tquesosa.h. .h ini dirubah pakai h header. Lalu save. Selanjutnya kita buat file kedua, ya, new short file. Langsung saja kita tuliskan di sini include petik 2 tquesosa.h. Nah, kenapa ini include-nya tquesosa.h? Karena include ini tuh menyesuaikan penamaan file pada file yang pertama tadi, yaitu ini tquesosa.h ini, ya. Setelah itu lalu lakukan inisialisasi atau posisi awal, yaitu pakai void inisialisasi. Buka tutup kurung, lalu enter, lalu buka kurawal merupakan tanda awal untuk membuka suatu deklarasi. Lalu queue.head sama dengan queue.tile sama dengan -1, titik koma. Nah, untuk menginisialisasi queue ini dengan membuat head dan tile dengan posisi di -1. Lalu, perintah untuk memunculkan urutan antrian bank dengan cara cout, ya, cout petik 2 and urutan antrian bank. Nah, ini nanti yang akan muncul outputnya, ya, titik koma, jangan lupa. Nah, setelah itu sleep 500. Nah, sleep 500 ini hanya untuk memberikan jeda, ya, biar saat
dijalankan nanti outputnya tidak langsung keluar secara bersamaan, tapi ada jeda sebentar gitu ya. Selanjutnya ini untuk tanda akhir menutup deklarasinya ya, ini deklarasinya. Setelah itu enter, int is empty, buka tutup kurung. Nah, int is empty ini dipakai untuk mengecek apakah kosong atau tidaknya ya. Setelah itu enter, buka kurawal lagi untuk awal membuka deklarasi. If key.tile sama dengan min 1. Nah, jika antrian ini kosong, maka tilenya itu berada di indeks min 1. Kalau berada di indeks min 1 ini, berarti returnnya itu true ya. Artinya antriannya itu kosong. Jadi return true ya, berarti return 1 titik koma. Lalu jika tidak else ya, else return 0. Artinya antriannya ini tidak kosong. Lalu tutup kurung tanda akhir untuk menutup deklarasi ya. Selanjutnya int is full. int is full, buka tutup kurung. Nah, int is full ini dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antriannya itu sudah penuh atau belum ya. Lalu buka kurawal untuk awal deklarasi. Lalu if key.tile sama dengan max min 1. Nah, jika penuh berarti posisi key tile-nya ini berada di max min 1. Kalau tile-nya berada di min 1 berarti di sini return 1, artinya penuh ya. Lalu else jika tidak return 0. Nah, return 0 ini itu sama seperti false, artinya antriannya belum penuh. Lalu tutup kurung kurawal untuk menutup deklarasi. Selanjutnya void enq ya. Void enq. Nah, string name long int rect. Nah, enq ini adalah proses menambahkan data ke dalam antrian ya. Nah, name ini merupakan keyword dari nama dan rect ini keyword dari rekening. Name ini bertipe data string dan rect ini bertipe data integer. Selanjutnya enter, lalu buka kurung kurawal ya untuk membuka deklarasi. Lalu if buka kurung is empty, buka kurung, buka tutup kurung lagi, sama dengan 1. Nah, ini kita cek dulu, jika is empty-nya ini sama dengan 1, berarti true atau kosong ya. Lalu enter, buka kurung kurawal lagi, q.head sama dengan q.tile ya, sama dengan 0 titik koma. Nah, kalau kosong berarti saat nanti ditambahkan data pertama antara head dan tile-nya, maka akan berada di indeks 0. Lalu enter, q.data array q.tile, array lagi tutup dot nama sama dengan name keywordnya titik koma. Lalu lagi q.data array key.tile tutup array, lalu dot rekening ya, kan ada rekening dan nama rekening sama dengan rect titik koma. Nah, data akan disimpan sebagai
sebagai key tile, ini sebagai tile yang diberi nilai name atau nama dan diberi nilai rec atau rekening. Karena parameternya juga nama dan rekening, parameter awalnya tadi ya. Ini. Lalu selanjutnya ini tanda akhir blok ya. Lalu enter. Else if buka kurung is full, buka tutup kurung sama dengan 0. Nah, cek apakah full atau tidak. Nah, jika is full ini sama dengan 0, maka antriannya itu belum penuh ya. Selanjutnya enter, buka kurawal lagi. Kita tulis dulu key.tile plus titik koma, lalu key.data sama seperti ini, key.data key tile nama name. Kita copy dari sini aja biar cepat. Nah, lalu satunya lagi enter. Ini sama key data, key tile, rekening atau keywordnya rec. Lalu, nah, data ini disimpan pada tile yang diberi nama, nama dan rekening ya, atau keywordnya name dan rec. Selanjutnya ini ada tanda akhir blok. Lalu kita buat else-nya ya, atau kebalikannya. Kalau belum penuh, berarti nanti yang mengalami perubahan itu adalah tilenya. Di mana tilenya itu mengalami increment atau tile plus ya, yang ini nanti. Nah, di sini kita tambahkan else-nya ya, kebalikannya. Else, buka kurung, di sini. Untuk membuka deklarasi, lalu cout, maaf, antrian sudah penuh. Nah, seperti itu. Lalu di sini jangan lupa titik koma. Di sini ada tutup kurung ya, 2 karena ini untuk menutup deklarasi ini dan ini untuk menutup deklarasi yang atas sih ya. Ini ada void dqq, buka tutup kurung. Nah, lalu enter, buka kurawal lagi. Ini tanda awal untuk membuka deklarasi. Lalu for inti sama dengan key head titik koma i lebih kecil dari key dot tile titik koma i plus. Nah, di sini ada perulangan ya, atau for. Nah, for i mulai dari head ya, sampai i kurang dari tile. Pakai kurang dari ini, kenapa? Karena nanti yang paling belakang tempatnya akan kosong ya, kemudian i plus. Lalu enter, key data integer i sama dengan key data integer i plus 1 titik koma. Nah, yang terjadi adalah data yang ke i ini akan ditempati oleh data ke i plus 1 atau data yang berada di antrian tersebut akan ditempati oleh data yang berada di belakangnya. Lalu selanjutnya key.tile itu min ya, titik koma. Nah, ini kenapa min? Karena tilenya mengalami decrement ya. Selanjutnya ini tanda tutup kurawal. Selanjutnya ada void
print key buka tutup kurung. Nah, void print key ini untuk mencetak data yang ada pada antrian. Ya, selanjutnya ada buka kurawal. Nah, ini tadi saya udah tulis dulu ini ya. Sekarang saya jelaskan. Untuk void print ini, syarat utamanya adalah tidak boleh kosong. Kita cek dulu apakah antriannya itu 0 atau tidak. Kalau 0, berarti posisi tilenya berada di -1. Key atau key tile ini sama dengan -1 ya, bukan sama dengan -1. Berarti ini artinya ada isinya. Kalau ada isinya, berarti kita langsung saja cetak pakai perintah cout ya. Ini cetak. Lalu proses cetaknya bisa berulang karena kemungkinan isinya lebih dari 1 nih ya. Isinya lebih dari 1. Jadi proses cetaknya mulai dari head sampai ke i kurang dari key sama dengan tile i plus ya. Lalu cetak ya pakai perintah cout data ke i yaitu rekening ya. Sleep di sini hanya untuk menunggu saja. Setelah itu kita simpan dengan nama tqsosa.cpp ya. Ini .cpp. Save. Nah, tunggu. Selanjutnya kita masuk ke file yang ketiga, short file lagi, new ya. Langsung saja di sini buat yang main tqq-nya ya. Hashtag include petik tqq.sosa.cpp. Nah, kenapa ini tqq.sosa.cpp? Karena ini menyesuaikan dengan penamaan pada file yang kedua ini. Ya, ini. Lalu, enter, main, buka tutup kurung. Main ini untuk menunjukkan nama fungsi ya. Lalu enter, buka kurawal untuk tanda awal membuka deklarasi. Lalu lakukan inisialisasi, buka tutup kurung, titik koma. Yang pertama nqq Arman, petik Arman, koma, angka 33, rekeningnya ya, ini 123 misal, titik koma. Nah, ini nqq ini untuk menambahkan data Arman ya. Lalu ini kita copy aja biar cepat. Kita bikin bejo, nomor rekeningnya 46621 misal. Lalu kita tambahkan lagi, misal di sini nada dengan nomor rekening 93384. Lalu kita tambah lagi dengan nama Wahyu, misal dengan nomor rekening 12293. Lalu tambah satu lagi Najib dan nomor rekening 91102 ya. Lalu enter, print key, lalu buka tutup kurung, titik 2 untuk mencetak data yang ada pada antrian ini ya. Untuk mencetak data ini menggunakan perintah print q. Lalu dqq, buka tutup kurung, titik koma, ini untuk menghapus elemen terdepan atau head pada antrian. Lalu print q lagi, buka tutup kurung, titik koma, lalu dqq lagi ya, ini di copy aja. Lalu print q lagi,
print Q di sini. Lalu ada catch, pakai fungsi catch. Catch, buka tutup kurung titik koma. Nah, catch ini merupakan fungsi untuk membaca sebuah karakter tanpa diakhiri enter. Lalu ini ada titik koma. Titik koma itu ada di setiap ininya, di setiap belakangnya untuk mengakhiri sebuah pernyataan artinya. Lalu ini tutup kurawal untuk menandakan akhir blok untuk deklarasi ya. Lalu kita run atau save dulu dengan nama main tqw sosa .ccp ya, save, lalu tunggu. Nah, ini udah muncul, maka berhasil ya. Di sini ada urutan antrian banknya. Ada Arman, Bejo, Nada, Wahyu, Najib. Antrian sudah terlayani, lalu antrian selanjutnya. Ini sampai 5 ya, lalu ini berkurang 1, antrian sudah terlayani, berkurang 1 sampai seterusnya. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.